Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House kembali menemani kalian di siang ini, di mana jam menunjukkan pukul 13:34 tepatnya hari Rabu 30 Juli 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, maupun di sharing ke teman-teman. Dan kita akan mulai, dan kita bisa lihat ini tablet di depan kalian, yaitu Get Ready for Upcoming Fed Rate Decision. Jadi kita akan melihat ataupun menunggu apakah Bank Sentral Amerika keputusannya bagaimana mengenai suku bunga mereka ya. Dan kita akan lihat itu bagaimana itu hasilnya ya, nanti malam ataupun hari Kamis dini hari ya, yaitu pada pukul 1.00 ya. Dan kita akan mulai, dan seperti biasa kita akan mulai dengan harga emas yang paling kiri ya, di mana harga emas tertinggi hari ini pada angka 3333.73, itu terjadi pada pukul 7:52 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan low-nya pada angka 3321.89, itu pun terjadi pada pukul 8:52 ya. Dan sekarang berada di kisaran 3324 ya. Dan seperti biasa saya akan membandingkannya dengan harga silver ataupun perak, yaitu letaknya di baris yang keempat dengan kode XAG USD, di mana high-nya itu mencapai pada angka 38.24, sedangkan low-nya pada angka 37.997, dan sekarang berada di harga 38.10 ya. Lalu bagaimana dengan purchasing saya, dan kita bisa lihat itu ada di halaman sebelah kanan kalian ya, dimana ini ada limit yang sudah tercapai pada hari Senin ya, dan saya sudah menguploadnya ya. Di sini saya ada pembelian ya pada angka 3321 ya, dan ini adalah hasil perhitungan saya kemarin ya pada hari Selasa, di mana range yang kemarin saya mengatakan itu high-nya ada pada angka 3338 sampai dengan 3343. Itu tidak tercapai karena dia punya high-nya kemarin itu pada angka 3334.2 ya, dan low-nya itu pada angka 3318 sampai dengan 3323, dan itu pun akan terjadi pada pukul 19, dan saya mengatakannya ini pada angka 3316 ya. Dan malamnya itu terjadi pada low-nya pada angka 3312 ya untuk harga beli ya, dan itu terjadi, dan sekarang ada di kisaran, kita bisa lihat angkanya di angka 3323.5 ya. Lalu selanjutnya kita akan lihat itu perkiraan saya pada range yang besar pada angka 3363 sampai dengan 3368, itu jelas tidak ada, dan low-nya itu pada angka 3310 sampai dengan 3305, dan itu pun nyaris terjadi karena low-nya kemarin 3312.00 ya. Dan kalau kita memaksakan diri pasti ada profit ya, contohnya seperti saya ini. Dan ini kita bisa lihat ya, pada pukul 20:32 saya melakukan purchasing pembelian lagi ya pada angka 3316.97, kurang lebih di angka 3317 ya. Dan itu bagaimana kita lihat prosesnya, karena di sini itu pada sore harinya ya, saya ada di upload di halaman short ya, dimana ini sudah dijelaskan bahwa harganya akan naik ya. Itu kalian bisa lihat, ini dia punya contohnya ada di sini ya, dan itu sudah saya upload ya.
Dan kemudian pada jam 22.48 saya melakukan pembelian ya pada angka 3321,4 ya, dan menaruhnya pada take profit ya pada angka 3330, dan ini bisa saya langsung masuk aja ya 3330 ya, lalu on market ya dan ini hasilnya ya pada pukul 23:15, dan ini dia punya chartnya seperti yang tadi saya utarakan, di mana ada take profitnya di sini pada angka 3330 ya, warna merah. Dan pagi-paginya ini sudah tercapai ya, itu bisa lihat. Jadi purchasing saya masih ada 3 ya, dan ini ulasannya kemarin kenapa harganya bisa stuck atau bagaimana, dan gitu. Itu disebabkan semua kita akan melihat bagaimana reaksi dari Bank Sentral Amerika ya, yang akan memulai meeting kemarin dan hari ini ya, dan semuanya akan diumumkan pada pukul 01 dini hari Kamis ya. Dan ini isinya sepertinya Bank Sentral Amerika itu masih akan tetap ya pada pendiriannya pada suku bunga ya buat untuk nanti malam ya, diperkirakan oleh para ekonom ataupun para analis ya. Lalu dia punya metal ataupun harga emas ya, itu lowest ya, itu terendah pada 3 mingguan pada kemarin hari Senin ya, dan itu cuplikannya ada angka 3327 kita bisa lihat. Lalu kita akan menunggu bagaimana Bank Sentral Amerika akan memutuskannya, lalu dengan bagaimana dengan perang tarif yang masih berseteru ya. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana Presiden Amerika untuk menilainya ataupun memutuskannya, dan hasilnya telah dibawa masing-masing oleh perwakilannya untuk melihat bagaimana hasilnya, dan itu telah saya upload di halaman short ya. Dan ini berikut ulasan yang selanjutnya. Mereka pada analis ada yang mengatakan naik dan ada juga yang mengatakannya turun, dengan pola pandang yang berbeda, dengan sikap yang berbeda pula, dengan bagaimana dengan Anda sekalian ya. Dan sepertinya Bank Sentral Amerika sampai dengan tahun ini mereka memperkirakan hanya ada pemotongan suku bunga sebesar 0,50 persentase ataupun 50 basis poinnya. Dan kita akan lihat selanjutnya, harga emas itu rendah ya, sepertinya akan ditopang apabila harga emas akan naik, ditopang dengan suku bunga yang rendah. Kita bisa lihat selanjutnya, ini ada rincian berita yang hari ini ya, pada pukul 10:22 ini punya analis di update ya, bahwa harga emas itu merangkak naik ya, disebabkan oleh surat-surat berharga Amerika itu turun dan imbal hasil juga agak melemah. Kemudian kita akan menunggu bagaimana keputusan dari Bank Sentral Amerika, apakah akan memotong suku bunganya atau tidak ya. Dan berikut ini adalah rinciannya, bahwa Amerika dan China itu telah berakhir perundingannya di Stockholm ya, Swedia. Kemudian Presiden Amerika akan memutuskan bagaimana dengan hasil perundingan kemarin. Lalu kita akan menunggu bagaimana Bank Sentral Amerika akan memutuskan dengan suku bunga mereka ya. Dan sepertinya apabila
Bank Sentral Amerika menetapkan ataupun tidak memotong suku bunganya atau dengan level yang sama, otomatis pasar akan mengacu pada tarif yang berikut ya. Itu terhadap Tiongkok ataupun China. Berikut ini dia punya kelanjutan ya untuk harga emas ya. Diperkirakan ya, dan itu sudah banyak yang analis ya. Dan ini semuanya juga mengacu pada pertama yang akan dilangkain dia punya rintangannya, yaitu Bank Sentral Amerika apakah suku bunganya bagaimana, kemudian tarif ya. Karena tarif itu diberlakukan 1 Agustus ya. Jadi mepet sekali, dia punya deadline-nya harinya hanya selisih 2 hari ya. Jelas hari ini tanggal 30, esok tanggal 31, lalu Jumat ya tanggal 1 ya, itu sudah harus berjalan dia punya tarifnya. Dan kita ketahui bahwa Jepang dan Uni Eropa juga sudah menyelesaikannya ataupun menyetujui dengan tarif Trump ya. Dan ini ada lihat apabila harga emas mencapai angka 3350 ya pada minggu ini ya, itu bisa lihat lagi itu dia punya inflasi pada data yang akan selanjutnya ya, untuk minggu depannya lagi bagaimana inflasi Amerika. Ya, itu juga yang ini juga tidak ada, ini hanya ulasan-ulasannya, bisa kalian menilai sendiri bagaimana. Kalau secara pola pandangan saya itu jelas pertama itu adalah Bank Sentral Amerika bagaimana memutuskan dengan suku bunga mereka, lalu yang kedua tarif yang akan dihadirkan. Dan seperti yang saya tadi utarakan, saya telah take profit pembelian pada angka 3321.4, lalu memasang limit itu take profit di angka 3330, gitu saya ada profit sebesar 85 US dollar. Lalu terakhir ini adalah saya punya purchasing ya, masih ada sisa 3, dan kemungkinan mungkin malam sebelum ini keluar apa dia punya decisionnya, mungkin saya sudah melikuidasinya semua. Dan jelas bisa dilihat equity saya sudah 5.800-an. Dan ini data-data yang akan dirilis Amerika. Dan pertama yaitu ADP non-farm employment ya. Dan itu saya lihat juga tidak ada yang signifikan. Pasti ini adalah kejutan. Kalau dia naik akan berbalik turun lagi, apabila dia turun akan berbalik naik lagi. Jadi seperti begini kurvanya, atau naik dulu balik lagi. Tetapi yang mengherankan yaitu GDP, di mana kemarin itu minus 0,5 dan sekarang diprediksi itu positif 0,4. Ini yang mencurigakan, membuat harga US dollar itu bertahan ya. Itu yang pertama yang kita akan lalui rintangannya. Dan yang kedua ini adalah pending home sale, yaitu penjualan rumah baru yang tertunda, dan ini saya rasa kurang juga ya. Ini ya di sini ya. Lalu yang ketiga, jelas kita akan melihat bagaimana situasi dari Bank Sentral Amerika, apakah dia punya decisionnya bagaimana di sini. Jelas kemarin dia punya suku bunganya maksudnya sebesar 4,5%, dan apakah ada penurunan atau tidak ya. Lalu yang terakhir ini signal sudah indikasinya naik semua ya. Dan jelas waktu saya melakukan pembelian pada angka 3316, jelas ini sudah berubah dan kalian bisa lihat di halaman short itu. Dan ini indikasi adalah angka-angkanya, di mana diperkirakan dia punya resistannya pada angka 3345, 3354, lalu 3365,
sedangkan untuk supportnya pada angka 3314, 3303, lalu 3295. Jadi jelas sekali dia punya signal ataupun bagaimana, apakah kalian setuju dengan angka-angka ini bisa diikutin, apabila tidak jangan diikuti. Lalu yang terakhir, bagaimana dengan perkiraan ataupun estimate saya, dan ini masih ada garis putih yang kemarin saya garisi ya. Sepertinya saya rasa ini juga masih akan di sini aja, dan saya akan mengcapture ulang ya, agar bisa tulisannya dengan warna yang lain, agar keesokan harinya saya bisa menjelaskannya lebih rinci lagi ya maksudnya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 1:50 ya, tepatnya hari Rabu 30 Juli 2025, sedangkan kondisi di Jakarta dalam keadaan cerah ya. Oke, dan kita akan mulai, dan ini perkiraan saya untuk hari ini ya, di mana hari Rabu ini, di mana kita seperti biasa saya akan memulai dengan range yang besar dulu ya, itu pada angka kita big dulu ya, yaitu pada angka 3355 sampai dengan 63 ya. Sedangkan untuk low-nya pada angka 3305 sampai dengan 15. Dan apabila ini sepertinya ini 3305 ini akan terjadi setelah FOMC ataupun pemberitaan suku bunga ya. Lalu yang kedua, seperti biasanya kita akan masuki dengan perkiraan range yang normal ataupun yang sempit ya, dimana high-nya itu pada angka 3345 sampai dengan 55 ya, dan low-nya itu akan mencapai 3308 sampai dengan 15, dan itu jelas ini angka ini akan dicapai sepertinya pada FOMC ataupun pada pukul 01 dini hari ya. Untuk clue-cluenya sepertinya beranggapan apabila dia punya suku bunganya tetap ya, atau tidak ada perubahan, dia akan menurun ke bawah lalu merangkak pelan-pelan naik ya sampai esok hari. Itu hanya perkiraan saya, dan kita masih akan lihat dulu bagaimana dia punya perjalanannya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya hari Kamis pada tanggal 31 Juli 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.